Ciao, ketemu lagi dengan saya Marina Herlambang dalam 100 hari Castisus Bahasa Mandarin untuk Pemula. Kali ini saya akan berbagi bahasa Mandarin yang saya pelajari atau perubahan-perubahan dari pembelajaran saya selama ini. Nah, seperti Sobat Castisus ketahui, pada video sebelumnya saya bercerita bahwa saya belajar bahasa Mandarin dari tahun 2008, Ling Ling Pa. Waktu itu di tempat kursus Pasipan lah ya, tempat kursus itu Pasipan. Nah, di sana bahasa Mandarin itu yang saya pelajari adalah tentang perkenalan, Cheo Cheshou, terus beli barang, Mai Tongxi, terus apalagi ya, perpustakaan, tusukan. Jadi suka buku apa, Nihan Sihuan naik ke su, kamu sangat suka buku apa gitu. Nah dari itu kan banyak, ada jalan-jalan ke luar negeri, berbelanja, pokoknya yang sebawah lah ya, yang biasa di tempat kursus formal itu diajarkannya seperti itu. Dan ketika tahun 2010 akhir itu Ling I Ling 2010 Ling I Ling, jadi 2010 Ling I Ling. Jadi 2010 itu saya belajar bahasa Mandarin tapi khusus untuk menjadi TKW ke Taiwan. Jadi dari yang perpustakaan, dari yang jalan-jalan ke luar negeri, itu kebalik 180 derajat ya pelajarannya. Nah, di tempat penampungan ya waktu itu dibilangnya kayak BLK lah, Balai Latihan Kerja. Yang di situ dipelajarinya adalah centong, gelas, sendok, piring, hal-hal yang seperti itu ya. Jadi nasi lah, masak sayur, masak nasi, cupan, cucai. Cufan, masak nasi, cucai, masak sayur. Terus yang karena itu untuk perawat, jadi cauku xiaohai itu menjaga xiaohai. Xiaohai itu anak ya, cauku xiaohai itu jaga anak. Atau cauku loren, jaga orang tua. Cauku xiaohai, cauku loren, jaga anak, jaga orang tua. Terus kalau jaga orang tua gitu kan yang udah sakit biasanya pakai popok. Jadi dari yang mai ifu, cuciwan, mai ifu, pergi main, beli baju, sekarang belajarnya jadi huan niaopu. Huan niaopu itu ganti popok, huan ganti, niaopu popok. Niaopu itu popok. Atau suihu. Kalau suihu itu pispot. Jadi 180% itu jadi 180 derajat, bukan 180% ya. 180 derajat itu berbeda banget. Terus cautan, sedot dahak. Terus ada lagi di situ pelajarannya adalah piwekwan. Piwekwan itu kayak masang sonde, selang yang dari hidung itu. Nah, jadi untuk perawat yang mau pergi ke Taiwan itu belajar hal seperti itu. Liang tiwan, ukur suhu badan. Jadi kita itu udah diajarin cara mengukur suhu badan itu seperti apa. Liang sheya itu ukur tensi darah. Jadi diajarin mengukur suhu badan, mengukur tensi darah, itu semuanya diajarin ya. Jadi pembelajarannya memang berbeda. Nah, itu kan ketika mau pergi ke Taiwan. Pokoknya yang namanya belajar bahasa itu tidak akan pernah habis. Jadi bidangnya apa, bahasanya juga beda lagi. Sepulang dari Taiwan, saya waktu itu kembali mengajar di Balai Latihan Kerja Luar Negeri. Jadi saya mengajar yang dulunya saya jadi TKW, terus saya balik ke Indonesia mengajar untuk TKW-TKW yang ingin pergi ke Taiwan. Nah, setelah dari situ saya sempat berhenti mengajar karena waktu itu saya balik kuliah ya, kembali kuliah karena waktu itu saya mendapatkan beasiswa ke Korea. Dan Sobat Castisus, mungkin kalian merasa surprise ya, kenapa kok saya bisa dapat beasiswa ke Korea dan saya terpilih untuk beasiswa ke Korea pun itu karena bahasa Mandarin.
Karena pada waktu saat wawancara pertama itu menggunakan bahasa Inggris ya. Dan untuk pertanyaannya, untuk yang beasiswa mungkin yang pernah dapat beasiswa ke luar negeri pasti sama ya, akan menemukan hal seperti ini. Pertanyaan simple tapi jawabannya itu harus panjang. Jadi waktu itu saya interview sama universitas yang di Korea. Waktu itu saya masuk di Catholic Daegu University. Di situ Catholic Daegu University, waktu itu saya ingat yang interview saya itu adalah Mr. Perry Chang. Jadi dia itu dari yang Korea, itu dari universitas yang dari Korea itu. Pertanyaannya simple, cuman satu. Waktu itu karena interviewnya pakai bahasa Inggris ya. Jadi dia bilang, "Tell me about yourself." Tell me about yourself. Simple banget kan? Pertanyaannya pendek banget. Tell me about yourself. Tapi jawabannya dari A sampai Z. Nah, disitulah saya menceritakan pengalaman saya ke Mr. Perry bahwa saya di situ bisa bahasa Mandarin dan saya pernah bekerja di Taiwan sebagai TKW. Nah, karena mungkin cerita pengalaman saya lebih menarik, nah disitulah saya mendapatkan beasiswa untuk ke Korea. Walaupun karena beberapa faktor, beberapa hal akhirnya saya tidak jadi ambil juga ya untuk pergi ke Korea. Nah, sehabis itu saya pernah bekerja di pabrik sepatu Pouchen ya. Di situ di Pouchen itu yang produksi sepatu Nike, Adidas untuk di sini ya, di Indonesia. Nah, dulu di Pouchen sempat, dan bahasa Mandarin kita diasah lagi di situ. Karena yang sebelumnya dari jalan-jalan ke luar negeri, buku, perpustakaan, terus ke Taiwan itu jadi TKW yang dipelajarinya Cucai, Cufang, terus Huan Nioku, Liang Tiwen, Liang Xia, itu nggak akan kepake di pabrik. Mau tidak mau di pabrik kita harus belajar lagi. Oke, di situ yang satu yang saya ini itu tantangan baru untuk kita ya, untuk belajar lebih dalam lagi bahasa Mandarin. Ketika di pabrik sepatu, bisa dibayangkan Sobat Casisus, selama ini yang kita tahu sepatu adalah sepatu, yaitu sepatu semuanya sepatu. Tetapi ketika kita masuk ke pabrik, masuk ke produksi sancang itu produksi. Jadi sepatu itu ada bagian-bagiannya, ada midsole, ada outsole, terus ada tongue, terus ada upper, ada bottom. Jangankan bahasa Mandarin, bahasa Indonesianya aja saya baru dengar. Itu bukan bahasa Indonesia sebenarnya ya, tapi lebih banyak kan memakai bahasa Inggris. Karena bahasa-bahasa manufaktur itu dari bahasa Inggris ya, kebanyakan bahasa serapan. Nah, di situ belajar lagi. Nah, ini apa ini produksi ini bahasa Mandarinnya apa? Terus ini midsole ini bahasa Mandarinnya apa? Terus outsole bahasa Mandarinnya apa? Upper bahasa Mandarinnya apa? Bottom bahasa Mandarinnya apa? Belum lagi ke material-material. Jadi di situ bahasa Mandarin kita juga diasah lagi. Nah, sehabis itu saya bekerja di pabrik yang berbeda lagi, sama karena basicnya bahasa Mandarin, berarti di situ dibutuhkan untuk penerjemah juga ya, jadi posisi sebagai penerjemah bahasa Mandarin juga. Tetapi karena pabriknya berbeda dan bidangnya juga berbeda, bahasanya berbeda lagi, jadi harus belajar lagi dari awal. Jadi yang dari pabrik sepatu pindah ke pabrik tinta, walaupun masih ada kaitannya sama sepatu. Jadi waktu itu tinta untuk yang bikin sablonan untuk bahan sepatu ya. Nah, itu dari yang warna itu, tinta itu kan banyak warnanya. Kita kan hanya tahu warna dasar, heise hitam, paise putih, hongse merah, langse biru. Tetapi di situ ada ingkwangse. Ingkwang apa? Saya kan mikir apa sih ini? Sampai saya ketika itu kan buka Google Translate pun jadi nggak pasti itu sama yang dimaksud, cuman kita punya gambaran. Karena itu kalau misalnya berdasarkan Google Translate itu jawabannya warna neon. Aduh, neon yang kayak gimana neon gitu. Itu ternyata warna yang lebih terang, yang ngejreng gitu, yang kayak aduh nyilauin mata, itu disebutnya ingkwang.
Terus pada waktu itu saya ditempatin untuk megang lab, karena waktu itu di posisi labnya itu nggak ada yang bisa nerjemahin, dan memang waktu itu kurang SDM ya, jadi saya harus ngurus lab juga. Nah di lab bahasanya beda lagi, harus pegang susu itu lab ya, kayak tes gitu ya. Jadi ada tes Nientu lah, tes Wanci lah, Lali lah, itu yang Bali Flex lah, terus tes UV, itu semuanya bahasa Mandarinnya itu harus ditranslatein ke bahasa Mandarin. Jadi memang belajar bahasa itu tidak akan pernah habis, tergantung bidang apa kita nyemplungnya nantinya. Mungkin kalau misalkan saya ditempatkan di rumah sakit, tidak menutup kemungkinan nanti untuk mungkin operasi-operasi yang dokter itu juga bahasa Mandarinnya lain lagi. Tapi ya sampai sekarang sih saya belum pernah sih ya kalau di rumah sakit. Jadi maksudnya di rumah sakit sebagai penerjemah dokter itu belum pernah ya. Jadi saya nggak terlalu paham untuk yang bahasa itu. Jadi hanya pernah di pabrik, terus di proyek, di kantor. Jadi ya untuk bahasa-bahasa manajemen seperti itu sih masih bisa seperti itu ya. Nah, kenapa di sini saya selalu mengajak, ayo sobat-sobat BMI yang kalian masih di luar negeri atau yang sudah ada di Indonesia, jangan malu untuk terus update skill, karena dari skill kalianlah yang menentukan salary kalian. Jadi saya pernah bikin video bahwa ex BMI Taiwan di Indonesia itu bisa mendapatkan gaji 7 sampai 15 juta. Nah, tetapi dari 7 sampai 15 juta itu tentu saja itu tidak dipukul rata semua ya. Tentu saja itu tergantung dari kemampuan kalian. Nah, ada yang kalian yang ex BMI hanya bisa berbicara saja, tidak bisa komputer, ya mungkin kemungkinan pihak owner juga hanya bisa memberi salary ya sesuai kemampuan kalian. Tetapi seminim-minimnya salary yang kalian dapat untuk penerjemah bahasa Mandarin itu pasti di atas rata-rata UMR. Nah itulah untungnya untuk belajar bahasa Mandarin. Tetapi ya jangan lupa untuk terus update skill ya. Oke Sobat Casicus, sampai di sini untuk video pertemuan kali ini, dan jangan lupa untuk tonton terus video saya. Xie xie dajiā, 再见。